Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali guys ya di channelnya Wawan Teknik ya. Mungkin pada kesempatan ataupun pada video kali ini ya, saya ingin berbagi ya guys ya, ingin berbagi pengalaman ya mengenai power class AB ya guys ya. Yang mana power class AB ini, power class AB ya, power class AB kelas zaman dulu ya guys ya, ataupun kelas ya power sejuta umat lah. Karena power ini power OCL ya guys ya, power OCL yang mana 150 watt ya guys ya. Istilahnya di sini power OCL 150 watt guys ya. Yang mana pada zaman dulunya guys ya, ataupun zaman terdahulunya, karena power sekelas ini ya banyak sekali peminat ya guys ya. Nah, jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman guys ya. Ingin berbagi pengalaman bagi pemula ya, atau para pencinta audio ya, atau pencinta musik ya guys ya. Jadi di sini kan untuk jenis-jenis power ini kan dia tergolong power 150 watt OCL ya. Yang mana power ini kan pasti banyak di pasar-pasar guys ya. Akan tetapi guys ya, power jenis kan pasti kan kalau kita supply ataupun kalau kita kasih ampere ataupun trafo dengan voltase besar, otomatis kan pasti ada kendala guys ya, pasti ada kendala. Karena speknya power ini ataupun speknya kelas AB ini ya, power kelas AB ini dia terbatas guys ya. Kadang-kadang kan kita biasanya guys ya, untuk power biasanya untuk pemula atau perakit gitu ya, kadang-kadang kita membeli sebuah power ya, langsung kita kasih supply menggunakan trafo besar dan juga voltase besar, otomatis kan pasti ada kendala guys. Apakah itu dari segi driver ya, dia tidak buat, ataupun dalam segi TR final guys ya. Nah, jadi sini saya ingin berbagi guys ya, ingin berbagi pengalaman ya kepada rekan-rekan semua yang di luar sana ya, mungkin barangkali ya pengalaman saya bisa bermanfaat ya. Satu contoh seperti ini guys ya, bila mana kita merakit sebuah power guys ya, menurut pengalaman pribadi saya guys ya, kita sesuaikan dalam segi trafo dulu guys ya. Satu contoh seperti ini guys ya. Ini saya ada sebuah trafo 10 ampere menggunakan trafo era ya guys ya. Nah, sedangkan ada juga saya trafo yang mana trafo 10 ampere juga guys ya, tetapi trafo ya sekelas Froten ya. Otomatis kan dari fisiknya juga pasti beda guys ya, besaran era ya, seperti itu. Nah, otomatis kan trafo ini kita supply sini ya, pasti kan kalau dari segi trafo pasti akan berkualitas suara bagus dengan menggunakan power supply juga bagus. Akan tetapi dalam segi drivernya harus kita perhitungkan guys ya, karena ampere besar ataupun voltase besar ya, itu sangat berpengaruh ya guys ya, sangat berpengaruh untuk power kelas AB. Satu contoh power kelas AB seperti ini ya OCL. Nah, itu sangat berpengaruh ya, karena power kelas AB ini dia itu tergantung dari ampere trafo dan voltasenya sebuah trafo ya, untuk menyuplai ke power kelas AB ini ya, ataupun kelas power kelas AB ya, seperti ini. Nah, yang harus kita perhitungkan, yang harus kita perhatikan dalam segi driver guys ya, dalam segi driver ataupun dalam segi terminal ya guys ya. Nah, karena voltase besar ataupun trafo besar ya, yang pernah saya alami gitu ya, itu sangat mendukung bila mana kita merakit. Akan tetapi guys ya, akan tetapi dibarengi dengan daya ataupun kekuatan yang ada di kit power ini ya. Satu contoh seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan trafo besar ataupun ampere besar, alangkah baiknya kita memodifnya kit power yang kita rakit ya guys ya. Apakah itu kita ganti drivernya dan juga kita tambahkan TR finalnya ya, contoh seperti ini guys ya. Nah, ini saya ada sebuah power guys ya. Ini sebuah power 350 watt guys ya, power 350 watt, yang mana power ini sudah saya modif guys ya, sudah saya modif ya.
dalam segi driver di sini saya menggunakan driver sekelas Toshiba ya, sekelas Toshiba, yang mana Toshibanya nomor serinya itu 5200 sama 1943 ya untuk driver ya guys ya. Nah, karena kan otomatis kan power ini kan ya mempunyai tenaga kan nambah ya, karena kan kapasitas driver ini kan saya taikan ya, yang mana kan untuk bawahnya kan dia drivernya kan kecil guys. Sekarang dia saya taikan drivernya menggunakan driver sekelas Toshiba, dibarengi juga dengan PR final gitu. Dengan PR finalnya juga saya menggunakan banyak ya guys ya. Nah, otomatis kan power ini kan mempunyai tenaga ya yang ya cukup besar ya. Akan tetapi guys ya, akan tetapi kita dukung juga dengan kekuatannya trafo juga guys ya. Kalau si kit powernya kita modif, kita rubah, tetapi untuk trafonya tidak mendukung. Satu contoh dengan trafo sekelas seperti ini ya, trafo yang 10 ampere 4 potton ya, yang gas biasa, dia akan berat guys untuk mendorong ke kit power ini, karena kit powernya ini sudah kita modif, sudah kita rubah, sudah kita taikin kapasitasnya supaya power ini lebih bertenaga seperti itu guys ya. Nah, beda halnya dengan ini guys ya. Nah, jadi kita setiap merakit itu harus menyesuaikan kondisi yang kita rakit guys ya. Kalau memang kita memakai power yang sudah kita modif ya, kita rubah drivernya menggunakan driver yang ukuran besar gitu kan, dengan dengan TR final yang ukuran besar, otomatis kita barengi dengan trafonya ya guys, dengan ampernya juga, dengan voltasenya juga seperti itu guys. Lain hal yang mana di sini kita menggunakan power yang sudah berkarakter besar. Satu contoh seperti ini ya, power Eskimo P2 ya, kan power ini kan udah rakitan, istilahnya power sudah berkarakter besar guys ya, karena dalam segi driver juga pasti banyak ya guys ya. Ini beda halnya dengan power seperti ini guys ya. Ini juga kan power kelas AB juga guys. Jadi power ini juga berkarakter besar karena power ini memang pada intinya sudah dirancang untuk power yang berkarakter besar. Nah, pastikan otomatis untuk mengangkat atau menyuplai ke power ini kan otomatis kita menggunakan trafo yang lebih besar juga guys, seperti itu. Karena power sejenis ini kan power sudah berkarakter yang sangat besar, karena pada awalnya ataupun pada intinya power ini memang sudah dirakit ataupun sudah dirancang yang mana menggunakan power yang ataupun power supply yang besar seperti itu guys ya. Karena kan power ini kan sudah dirancang, sudah dirakit ya sedemikian rupa supaya tenaganya itu lebih dahsyat ya, karena power ini ya sudah dirancang, karena pada intinya power ini memang sudah dirancang. Bedanya power sejenis ini guys ya, power sejenis ini kan menggunakan power yang kelas AB yang biasa guys ya, yang mana power OCL ya. Jadi kan ini kan speknya juga sudah biasa ataupun sudah ya tergolong spek yang tidak ya sangat terbatas seperti itu ya. Beda halnya dengan power sejenis ini guys ya, karena power sejenis ini kan dia sudah diatur atau sudah dirancang dengan karakter yang dahsyat seperti itu guys ya. Jadi pada intinya ya saya di sini ingin berbagi pengalaman saya ya guys ya, pengalaman saya di sound system ya guys ya. Jadi bila mana saya merakit sebuah power ya guys ya, yang kita harus perhitungkan pertama dalam segi trafo ya, trafo berapa ampere yang kita pakai. Kedua dalam segi speaker apa yang kita pakai, wattnya berapa yang kita pakai. Nah itu yang harus kita, karena kuncinya apa ya guys, kuncinya sebuah sound system itu ada di speaker ya guys ya. Karena sebuah perakatan itu awal ataupun keluarnya suara itu kan ada di speaker guys ya, ada di speaker. Jadi intinya kita kalau ingin merakit sebuah power ya guys ya, ataupun ingin menghasilkan suara yang ya istilahnya ya mendukung, kita harus perhitungkan dalam segi speaker
karena speaker tuh akhir ataupun finishingnya hasilnya suara ataupun rakitan kita guys ya, seperti itu. Jangan sampai kita merakit sebuah power yang mana trafonya kecil ya, seperti ini, trafo seperti ini guys ya, kecil ya, trafo 5 ampere menggunakan voltase ataupun kit powernya yang besar, terus ditambah speaker yang besar, otomatis ya nggak ngedukung seperti itu guys. Jadi pada intinya kita merakitnya sebuah power yang harus kita utamakan itu, pertama kita lihat dalam segi trafonya, trafo berapa ampere yang kita pakai. Kedua, speaker apa yang kita pakai, baik berapa in yang kita pakai, berapa watt yang kita pakai. Nah itu guys, karena akhirnya suara itu ada di speaker gitu guys. Jadi kuncinya itu merakit sebuah power, pertama yang harus kita perhatikan dalam segi trafo, kedua dalam segi speaker. Nah setelah sudah kita tahu trafo yang kita pakai ataupun speaker yang kita pakai, baru kita menentukan kit power yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan. Atau contoh, kita menggunakan trafo 10 ampere sejenis era, menggunakan speaker 15 in yang mana main di 4 ohm per channel, otomatis dalam segi kit power ya juga harus kita modif, harus kita rubah ataupun kita tap. Atau contoh seperti ini kan sudah saya tap seperti ini masih bisa kita pakai menggunakan speaker yang berkarakter 15 in main di 4 ohm per channel, yang mana menggunakan trafo 10 ampere baik 15 ampere seperti itu guys. Nah jadi pada intinya sebelum kita merakit sebuah power guys ya, yang pertama harus kita perhitungkan dalam segi trafo, yang kedua dalam segi speaker. Karena awalnya sebuah perakitan itu dari trafo, karena trafo itu menyuplai tenaga untuk mendorongnya ke kit power. Setelah kit power sudah bekerja, baru dibuang ke speaker. Nah seperti itu guys ya. Jadi pada intinya sebelum kita merakitnya sebuah power, harus kita perhitungkan dalam segi trafo, kedua dalam segi speaker. Setelah sudah selesai, baru kita perhatikan atau dalam kita menyesuaikan dalam segi kit powernya ditambah dengan terminalnya, seperti itu guys ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi di situ pengalaman saya guys ya. Jadi pengalaman saya, jadi setiap saya merakit sebuah power ataupun merakit sebuah sound system, saya yang pertama saya perhatikan dalam segi trafo, kedua dalam segi speaker. Jadi trafo berapa ampere yang kita pakai, kedua speaker apa yang kita pakai, baru kita menentukan kit powernya. Jangan sampai kita menggunakan ampere kecil, speaker besar kecil, tetapi kit power besar, otomatis dia tidak mendukung guys. Karena apa? Karena si trafonya dia tidak bisa menyuplai atau tidak mendorong ke kit power karena kit powernya terlalu besar. Seperti itu guys. Pada intinya sebelum kita merakit harus kita sesuaikan dalam segi trafo berapa ampere, voltasenya berapa volt, kedua speaker apa yang kita pakai, kedua berapa watt yang kita pakai, seperti itu guys. Nah seperti itu. Oke guys ya. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman mengenai power kelas AB, yang mana power kelas AB ini, supaya hasilnya power kelas AB ini bertenaga, itu pertama yang harus kita perhatikan itu dalam segi ampernya sebuah trafo, kedua dalam segi voltasenya sebuah trafo. Itu guys, karena power kelas AB ini sangat berpengaruh dalam segi ampere dan dalam segi voltase. Semakin besarnya ampere, semakin besarnya voltase, otomatis tenaganya itu pasti akan lebih maksimal. Ditambah juga dengan kit power kelas AB yang kita pakai, dan juga yang kita sesuaikan dengan kit power yang kita gunakan, seperti itu guys ya. Oke guys ya, jadi di sini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan ya di luar sana, mungkin barangkali bisa bermanfaat.
Jadi kita akan sambung kembali ya tentang perakitan yang lain guys ya. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman mengenai por-por kelas AB ini guys ya. Jadi por-por kelas AB ini ya, baik dari por kelas AB OCL, yang mana por kelas AB produk-produk seperti ini ya, karena produk ini kan sudah lama, jadi speknya terbatas. Ditambah dengan ya por-por Eskimo ataupun por-por skinny sport turbo ya, ataupun 350 watt, dan juga por-por SOCL 506 ya guys ya. Ya, jadi ini por-por kelas AB ya guys ya, yang mana banyak sekali di pasar-pasaran. Jadi intinya di sini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan, bukan bertujuan ingin menggurui guys ya, bukan bertujuan ingin menggurui. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin kita akan sambung balik pada video-videonya, karena kurang lebihnya ya jangan lupa dukung channelnya Wawan Teknik guys ya, like, komen, dan subscribe-nya. Kurang lebihnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, Wawan Teknik Channel.